Selamat pagi semua, jumpa dengan kami King Yodes, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita matematika minat ya, limit fungsi trigonometri dengan pertemuan 8 memahirkan penentuan limit fungsi trigonometri di ketahinggaan fungsi irasional ya. Oleh sebab itu untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan materi berikut ini. Langsung saja saya share screen ya. Ini pertemuan 8 memahirkan penentuan limit di ketahinggaan fungsi irasional. Menjadi kompetensi dasar 3.2 menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. 4.2 menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Contoh soal 1, tentukan nilai M dan N yang memenuhi limit di bawah ini. Limit X mengetah hingga akar dari X kuadrat tambah 5X tambah 7 dikurang MX kurang N sama dengan 1. Jadi cara kerjanya kita bisa jadikan dulu dalam tanda kurung min MX kurang N, kita jadikan dalam tanda kurung minus dalam kurung MX tambah N ya, sama dengan 1. Lalu kita menjadikan akar ini. Caranya bagaimana? Kita pangkat 2-kan lalu kita akarkan ya. Pangkat 2-kan lalu kita akarkan jadi MX tambah N pangkat 2 diakarkan. Nah, hasil pangkat 2-nya adalah M kuadrat X kuadrat ditambah 2 MNX ditambah N kuadrat sama dengan 1. Jadi bentuk umumnya adalah limit X mendekati hingga AX kuadrat ditambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah GX tambah R. Jadi nilai A di sini adalah 1 koefisiennya, nilai B-nya adalah 5, positif 5, nilai P-nya adalah M kuadrat, dan nilai Q-nya adalah 2MN. Ya, ini nilai A sama dengan 1, nilai P adalah M kuadrat, berarti nilai P adalah M kuadrat, berarti M kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, karena ini M kuadrat sama dengan 1, kan koefisiennya sini. Kan A kan sama dengan 1. Nah, dianggap nilai A sama dengan nilai P gitu. Jadi ini dianggap nilai A sama dengan P ya, sama dengan 1. Jadi nilai P kata di M kuadrat. Berarti M kuadrat sama dengan 1. Maka nilai M adalah 1. Ambil yang positif. Nah, nilai B sama dengan 5 ya, dan Q adalah 2MN. B-nya 5, berarti ini B-nya positif 5 ya. Oke. Nah, berarti Q adalah 2MN, M-nya tadi 1, maka 2 kali 1 kali N adalah 2N. Karena nilai A sama dengan nilai P sama dengan 1, maka berlaku rumus praktis ya. Rumus praktisnya adalah B kurang Q per 2 akar A sama dengan 1. Tinggal disubstitusi, nilai B-nya ganti 5, nilai Q-nya ganti 2N. Ya. Per 2 akar A. 2 akar A-nya adalah 1. Sama dengan 1 ya, karena dari soal itu nilainya sama dengan 1. Nah, itu. Sehingga 5 kurang 2N per 2 akar 1 sama dengan 1. Berarti kalau ini kan 2 akar 1. Akar 1 kan 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Dikalikan 2 hasilnya sama dengan 2. Kalikan ke atas ini ya. Sama dengan 5 kurang 2N. Nilai N harus sendiri. Maka pindah ruaskan. Min 2N pindah ruaskan ke kanan jadi positif 2N. Terus ini plus 2 pindah ruas ke kiri jadi minus 2. Jadi 5 kurang 2 sama dengan 2N. 5 kurang 2 sama dengan 3. 3 sama dengan 2N. Lalu N sama dengan 3 per 2. Ya, N sama dengan 3 per 2. Nah, ada latihan soalnya untuk memamerkan materi kita hari ini. Nomor 141 dan 142.
2. Nah, ada kata-kata yang bagus. Orang yang tegar adalah seseorang yang masih mampu tersenyum di pagi hari, bahkan setelah menangis di malam sebelumnya. Jadi orang yang tegar adalah seseorang yang masih mampu tersenyum di pagi hari, bahkan setelah menangis di malam sebelumnya. Ada gambar yang sangat indah kayaknya di sore hari. Ya itu tadi ada iklan saudara-saudara. Jadi mohon dimaafkan, saya banyak fansku di sini. Kita lanjut ya. Contoh soal 2. Hitunglah nilai limit berikut. Limit S mengerta hingga akar X ditambah akar X dikurang akar X dikurang akar X ya. Akar dalam tanda akar, asik sekali. Ya, kita tes limitnya, substitusi nilai X ganti tak hingga ke sini. Ya, jadi diperoleh tak hingga kurang tak hingga. Nah, ini merupakan bentuk tertentu, jadi bukan jawaban pada limit. Tak hingga kurang tak hingga itu adalah bentuk tertentu. Kalau dia bentuk tertentu berarti itu bukan jawaban pada limit. Nah, oleh sebab itu kita rasionalkan ya. Kita rasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Bentuk sekawan dari kurang adalah tambah ya. Ditulis kembali semua ini, tapi ini tanda kurang berubah jadi tambah. Itulah bentuk sekawannya. Kita kalikan akar X tambah akar X dikurang akar X kurang akar X dikali dengan akar X tambah akar X ditambah akar X kurang akar X per sama ya. Akar X tambah akar X ditambah akar X kurang akar X. Hasil kali atasnya ini adalah seperti ini. X tambah akar X dikurang X dikurang dalam kurung X kurang akar X per akar X tambah akar X ditambah akar X kurang akar X ya. Kita kerjakan bagian atas ini yang X tambah akar X dikurang X kurang akar X. Kerjakan bagian atas, hasilnya adalah 2 akar X per akar X tambah akar X ditambah akar X kurang akar X. Setelah itu kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Jadi kita bagi dengan akar X. Pembilang penyebut semua dibagi dengan akar X, jadi hasilnya adalah 2 akar X per akar X per akar X per X ditambah akar X per X ditambah akar X per X dikurang akar X per X. Sangat gampang. Ya. Supaya bagus kita kasih pisah sedikit demi sedikit ya. Jadi hasilnya adalah 2 per, ini kan 2 akar X sebagai akar X itu habis akar X-nya. 2 per akar 1 tambah akar X tambah X. 1 tambah akar X per X ditambah akar 1 kurang akar X per X. Setelah itu, karena di sini limit X mendekati tak hingga, maka substitusi nilai X dengan tak hingga ke persamaan ini. Ya. Jadi 2 per 1 tambah 0 ditambah akar 1 kurang 0. Jadi hasilnya adalah 2 per 2 ya, karena akar 1 itu 1 ditambah akar 1 1, jadi 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga hasilnya sama dengan 2 per 2. 2 bagi 2. 2 bagi 2 adalah 1. Nah, ada latihan soal pertemuan 8. Materi mengaitkan penentuan limit di kitab dengan fungsi irasional nomor 143 dan 144. Nah, ada lagi gambar yang bagus. Ada gambar seseorang mengepalkan tangannya, gitu ya. Dan kalimatnya ialah, biarkan orang lain meremehkanmu, tapi jangan biarkan dirimu meremehkan diri sendiri. Asik. Satu kali lagi, biarkan orang lain meremehkanmu, tapi jangan biarkan dirimu meremehkan diri sendiri. Asik. Kita lanjut pembahasan contoh soal 3. Tentukan nilai limit di bawah ini ya. Limit X mengerta hingga akar 4X kuadrat tambah 8X tambah 1 ditambah akar 16X kuadrat tambah 24X tambah 1 dikurang akar 36X kuadrat tambah 18X tambah 3. Kita bahas. Nah, ini kita pecah dulu ya. Jadi akar 4X kuadrat tambah 8X tambah 1 dikurang akar 4X kuadrat ditambah 0X. Ya, gitu. Jadi ini dulu kita ambil satu bagian. Jadi 4X kuadrat tambah 0X kita jadikan sama ya. Kita jadikan sama nilai A-nya.
sama-sama 4x kuadrat, ini 4x kuadrat. Ya, karena ini tambah, maka kita tambahkan juga dia ini lagi. 16x kuadrat tambah 24x tambah 1. Nah, itu diberikan juga pasangannya, dikurang 16x kuadrat. Tambah 0x ya, jadi ini sama. 16x kuadrat, di sini juga 16x kuadrat. Tapi ditambah 0x. Nah, selanjutnya ada dikurang, ya, dikurang dengan ini. Nah, jadi positif di depannya tuh. Jadi, nah, seperti ditambah 36x kuadrat tambah 0x. Jadi yang ditambahkan itu adalah bagian positifnya atau sebelumnya ini. Tetap sama koefisien A-nya ya, jadi 36x kuadrat ditambah 18x tambah 3. Ini ditulis kembali karena ini dikurang, maka yang ditambahkan adalah positifnya, yaitu 36x kuadrat tambah 0x. Nah, ini kan bentuknya nilai A sama dengan nilai P. Sama-sama 4. Ini juga nilai A 16, ini sama dengan nilai P 16 juga. Ini nilai A 36 sama dengan nilai P juga 36. Karena nilai A sama dengan nilai P, maka berlaku rumus B kurang Q per 2 akar A. Ya. Satu. Ini kita lihat nilai A-nya adalah 4, nilai B-nya adalah 8, nilai P-nya sama dengan 4, dan nilai Q-nya adalah 0. Nah, jadi kita bisa tulis 8 kurang 0 ya, B-nya kan 8. Ini P-nya 0 lah, jadi 8 kurang 0 per 2 akar 4. Karena 2A, A-nya kan 4, jadi per 2 akar 4. Terus ini lagi, nilai kita kerja ya. Lagi yang kita kerja. Nah, ini nilai A-nya adalah 16, nilai B-nya adalah 24, nilai P-nya adalah 16, dan nilai Q-nya adalah 0. Pasang ke rumus B kurang Q per 2 akar A. Jadi B kurang Q, B-nya adalah 24, kurang Q-nya adalah 0 ya. Jadi 24 kurang 0 per 2 akar 16 ya. Karena 2A, A-nya kan 16. Terus tambah lagi yang ini kita kerja sekarang. Merah ya. Jadi B-nya di sini adalah 0, Q-nya adalah 18. Jadi B kurang Q adalah 0 kurang 18 per 2 akar A. 2 akar A, A-nya adalah 36. Jadi 2 dikali akar 36. Kita lanjut kerja. 8 kurang 0 adalah 8 per 2 kali akar 4 itu 2. Jadi 8 per 4. Karena 2 kali 2 adalah 4. 24 kurang 0, 24. 2 kali akar 16. Akar 16 adalah 4. Berarti 2 kali 8. 2 kali 4 adalah 8. Sehingga hasilnya 24 per 8. Ini min 18 per 12 ya. Dijumlahkan semua. Hasilnya adalah ini. 2 tambah 3 dikurang 1 per 2 ya. 8 bagi 4 itu 2. 24 bagi 3. 24 bagi 8 adalah 3. Min 18 bagi 12 adalah min 1 per 2. Dijumlahkan hasilnya adalah 3 per 2. Asik. Nah, selanjutnya adalah latihan soal nomor 145 dan 146. Ada lagi kalimat yang sangat bagus. Open your mind before open your mouth. Nah, buka pikiranmu sebelum mulutmu, gitu kan? Jadi kita buka pikiran kita sebelum membuka mulut kita. Jadi sebelum berkata, ada baiknya kita harus berpikir. Berpikir dulu sebelum berkata, atau sebaiknya jangan berkata sebelum berpikir. Jangan melakukan kata-kata sebelum dipikirkan, itu maksudnya. Ada gambar laut lagi, ini ada pohon-pohon di belakangnya, ada jalanan, dan latar belakang langit biru dan awan putih. Itu gambar manis supaya pikiran kita fresh kembali. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal nomor 4 ya. Ini kenapa ada 2 kali? Oke, tentukan nilai limit di bawah ini. X mendekati hingga 25x kuadrat tambah 10x tambah 1 dikurang 3x tambah 3 dikurang akar 4x kuadrat tambah 4x tambah 3. Jadi kita jadikan bentuk standar terlebih dahulu. Ini yang belum berubah ya. Ini min 3x tambah 3 kita jadikan dalam bentuk akar. Jadi kerja yang kita jadikan dia dalam tanda kurung dulu. Bentuk awalnya adalah min 3x tambah 3, itu berubah jadi min dalam kurung 3x kurang 3 ya. Karena ketika min dikali masuk, hasilnya adalah min 3x tambah 3. Setelah itu kita menjadikan bentuk akar ini. Jadi caranya bagaimana? Kita pangkat duakan dalam tanda akar ya. Jadi 3x kurang 3 berpangkat 2 dalam tanda akar. Setelah itu kita pangkat 2 kan, 3x kurang 3 pangkat 2 adalah 9x kuadrat.
dikurang 18X tambah 9. Nah, sudah jadi bentuk dasar semua. Sama caranya dengan contoh soal nomor 3. Jadi, pasang-pasangkan dia. Yang pertama ini dulu ya. Yang 25X kuadrat tambah 10X tambah 1 itu. Jadikan dia bentuk pasangan. Pasangannya adalah ini. 25X kuadrat tambah 0X ya, karena ini kan 25X kuadrat, ini juga harus 25X kuadrat. Nah, terus yang ini, karena ini minus, maka dia di bagian di belakangnya, jadi ditambahkan adalah yang di depannya. Harus 9X kuadrat. Ini tetap minus, ya, min 9X kuadrat tambah 18X tambah 9, yang ditambahkan adalah bagian depannya ya. Jadi 9X kuadrat tambah 0X. Seperti itu. Lalu ini juga kurang ya, berarti yang ditambahkan adalah di depannya, pasangan yang di depannya yang hitam gitu ya. Jadi ditambah dengan 4X kuadrat kurang 4 kuadrat tambah 0X dikurang ya, ini tetap di belakang karena dia min 4X kuadrat tambah 4X tambah 3 tetap di belakang. Nah, karena dianggap nilai A sama dengan nilai P, maka kita gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A. Ya, seperti itu. Kita iklan lagi. Ini ada wanita cantik dan kaya, baik, rajin menabung. Banyak uangnya, jadi kita bisa minta sama uang dia kalau habis wanta. Oke? Kita lanjut ya. B kurang Q per 2 akar A. Yang warna merah dulu. B-nya adalah 10 dan Q-nya adalah 0. Jadi B kurang Q 10 kurang 0 per 2 akar A. A-nya adalah 25. Sehingga hasilnya adalah 10 kurang 0 per 2 akar 25 ya. Selanjutnya yang kuning. B-nya adalah min 18 dan Q-nya adalah 0 ya. Jadi terbalik, B-nya adalah 0 dan Q-nya adalah min 18 per 2 akar A-nya adalah 9. Sehingga hasilnya adalah 0 dikurang min 18 per 2 akar 9 ya. Ya, terus yang terakhir warna hitam ini, B-nya adalah 0 dan Q-nya adalah 4. Jadi 0 kurang 4 per 2 akar A. Akar A-nya adalah 4. Jadi 0 kurang 4 per 2 akar 4. Hitunglah yang warna merah dulu. 10 kurang 0 adalah 10. Akar 25 itu 5. 5 kali 2 adalah 10. Jadi 10 per 10. Terus yang warna kuning, 0 dikurang min 18, jadi min kali min plus, jadi 0 tambah 18 adalah 18 per akar 9 itu 3, 3 kali 2 adalah 6, jadi 18 per 6. Dan yang hitam, 0 kurang 4 adalah min 4 per akar 4 itu 2, 2 kali 2 adalah 4, jadi min 4 tambah 4. Kita hitung warna merah, 10 per 10 adalah 1, 18 bagi 6 adalah 3, min 4 tambah 4 adalah min 1. Jadi 1 tambah 3 kurang 1. 1 tambah 3, 4 kurang 1 adalah 3. Begitu ya, sangat gampang sekali. Nah, selanjutnya ada latihan soal nomor 147 dan 148. Adalah kata-kata yang bagus. Jika semua orang menyerah di saat ini, tidak ada orang sukses sampai hari ini. Satu kali lagi, jika semua orang menyerah di saat ini, di saat sulit, tidak ada orang sukses sampai hari ini. Ada gambar pemanis supaya otak kita refresh kembali. Karena matematika itu kita belajar harus santai, rilis otaknya supaya gampang kita mengerti, pahami pelajaran itu. Ya. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 5. Diketahui limit X mengganti hingga akar X tambah A dikali X tambah 2 dikurang akar X dikali X tambah 1 sama dengan 2. Tentukan nilai A ya. Nah, jadi cara kerjanya kita kalikan masuk dulu ini. X tambah A dikali X tambah 2 kali masuk, hasilnya adalah seperti ini ya. X kuadrat ditambah 2X tambah X tambah 2A. Sini kita kali masuk ya. X dikali X tambah 1 adalah X kuadrat ditambah X sama dengan 2. Tulis kembali sama dengan 2-nya. Begitu. Selanjutnya, ini kita bisa gabung yang sesama X-nya ini. 2X tambah X adalah 2 tambah A dalam X. 2 akar dalam tanda kurung 2A tambah X tambah 2A. Nah, kalau soal seperti ini berarti itu dianggap
kita sudah harus mengerti bahwa ini pasti nilai A dengan nilai B itu sama ya. Sama-sama nilainya. Itu nilai A 1, B juga 1 ya. Nilai A sama nilai B itu 1. Nilai B ini koefisien dari X adalah 2 tambah A. Jadi nilai B adalah 2 tambah A. Oke. Dan nilai Q adalah 1. Ini Q1 ini koefisien dari X itu Q1. Oke. Nah, berlaku rumus B, karena nilai A sama dengan nilai P sama dengan 1, maka berlaku rumus B kurang Q 2 akar A itu sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Karena dari soalnya adalah sama dengan 2. Jadi B kurang Q per 2 akar A sama dengan 2. Tinggal disubstitusi. Nilai B-nya kita ganti 2 tambah A, nilai Q-nya kita ganti 1, dan nilai A-nya kita ganti dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 2 tambah A kurang 1 per 2 akar 1 sama dengan 2. Nah, dihitung bagian atas dan bawah, 2 tambah A kurang 1 adalah, hasilnya adalah 1 tambah A sama dengan 4. Kenapa sama dengan 4? Akar 1 itu 1, 2 kali 1, 2. Kalikan ke atas ya, jadi 2 kali 2 adalah 4. A harus sendiri, maka A sama dengan 4 kurang 1 ya, karena ini positif. 1 pindah ruas ke kanan, jadi kurang 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi nilai A sama dengan 3. Oke, selesai. Ada latihan soal nomor 149 dan 150. Nah, ini lagi kata-kata yang bagus. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Sekali lagi, sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Ya, ini gambar dua orang anak kecil ya. Satu yang lebih kecil dan satu lebih besar, dan ini lebih besar memberikan kete ya ke yang kecil, tapi ini anak kecil tersenyum saja, astaga, sambil tiduran kayaknya di batu atau di tanah. Ya gitu dia. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu untuk kita semua, amin. Dan bagi yang mau belajar lebih banyak, ini ada tambahan latihan 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 62, 63, 64, 65, 166, 167, 168, 169, 170. Terima kasih. Like, subscribe, post, promote, komentar, dan nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda duluan yang tahu. Semoga bermanfaat, positif, salam sukses selalu untuk kita semua. Amin.